Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran PPKN SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran: mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Jadi nanti diharapkan para siswa setelah mempelajari ini dapat melaksanakan atau dapat melakukan seperti tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Langsung saja, yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Jadi istilah Pancasila, saya tekankan lagi bahwa istilah Pancasila itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Itu nanti para siswa bisa mencari tahu proses perumusan Pancasila. Nah, ini tolong diingat. Nanti para siswa bisa menuliskan di bukunya masing-masing proses perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI. Nanti ada beberapa usulan, nah silahkan itu ditulis untuk dipelajari. Nanti silahkan membuka blog dari PPKN SMPN3ngaglik.blogspot.com. Itu di situ ada pembahasannya. Atau dapat membuka di situs-situs yang lain atau di Google yang ada hubungannya dengan materi proses perumusan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar menjadi norma dasar atau kaidah yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Nah, di situ disebutkan bahwa dasar negara Pancasila itu kan menjadi norma yang fundamental. Fundamental itu artinya dasar yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Aktivitas itu maksudnya apa? Dari pola kehidupan sehari-hari. Kalau para siswa itu sebagai seorang siswa, itu berarti dalam kegiatan belajar mengajar itu kalau di sekolah ya harus mencerminkan nilai Pancasila. Contohnya kalau sebelum melakukan pembelajaran berdoa dulu, terus bergaul tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nanti para siswa bisa mencari contoh yang lainnya sampai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 5. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberi corak dan ciri yang khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Tentunya di dunia ini bangsa tidak hanya Indonesia saja, tetapi bangsa-bangsa lain itu banyak sekali. Ada bangsa Arab, ada bangsa Melayu, ada bangsa Eropa, nah, itu kan ada bangsa Tionghoa atau Cina. Nah, itu kan mempunyai ciri khas masing-masing lah. Bangsa Indonesia itu juga punya ciri khas. Jadi memberikan corak yang berbeda dengan bangsa lain. Apa yang membedakan? Pancasila. Jadi kalau
kita jangan berbicara masalah aku suku Jawa, kamu suku Sunda, kamu suku Kalimantan, kamu suku Papua, tetapi siapa? Kita Indonesia. Kita Indonesia adalah kita Pancasila, itu seperti itu. Selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, perjanjian luhur itu ketika para pendiri negara menyepakati dasar negara Pancasila, itulah perjanjian. Karena ketika sidang BPUPKI itu kan terdapat unsur masyarakat Indonesia mewakili seluruh masyarakat Indonesia, baik itu suku, agama, ras maupun golongan. Mereka bersatu menyepakati bahwa yang paling cocok itu adalah Pancasila. Karena Pancasila itu tidak menyebutkan satu nama Tuhan, tidak menyebutkan satu ras atau golongan tertentu, tetapi plural, bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk atau berbhinneka ini. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum yang atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Maksudnya apa? Bahwasanya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi semua itu harus berketuhanan. Hukum itu harus berketuhanan. Maksudnya apa? Mengakui bahwa kekuasaan Tuhan itu ada. Jadi hukum itu tidak bersumber dari di luar ketuhanan itu. Terus berkemanusiaan, hukum itu harus membawa manfaat bagi manusia. Jadi bukan menghukum tetapi malah merendahkan harkat martabat manusia. Hukum itu juga harus memberikan persatuan, jangan malah memecah belah. Hukum itu juga harus berkerakyatan. Maksudnya apa? Dilihat rakyat Indonesia itu butuh apa. Jadi bukan hukum itu malah menyengsarakan rakyat, tapi harus diagali dari masyarakat itu. Terus yang berkeadilan, maksudnya membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hukum itu malah menyengsarakan, jadi tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila sebagai ideologi nasional itu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi menjadi nilai yang ideal, ideal itu yang baik. Dicita-citakan, kenapa? Di situ ada tujuan negara. Jadi tujuan negaranya di mana? Alinea keempat. Cita-cita kita itu apa? Pada intinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri juga. Tujuan negara ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan nasional kita. Pada intinya tujuan ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional itu nilai yang diciptakan adalah sebenarnya sila ke-5. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus berketuhanan, keadilan yang harus berpersatuan, keadilan yang harus berkemanusiaan, mohon maaf. Jadi keadilan yang berketuhanan, keadilan yang bermanusiaan, keadilan yang berpersatuan, keadilan yang berkerakyatan. Jadi maksudnya kalau keadilan sosial tetapi tidak berketuhanan itu sama saja. Berarti kita mengingkari bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan atau ketuhanan yang Maha Esa. Atau kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi tidak berkemanusiaan. Ada satu bagian masyarakat Indonesia itu menerima keadilan tapi ada satu masyarakat di wilayah lain sengsara. Itu kan tidak boleh. Atau mewujudkan keadilan tapi dengan memecah belah. Itu juga tidak boleh. Keadilan tetapi tidak berkerakyatan, jadi tidak melihat rakyatnya itu di wilayah ini butuh ini, di wilayah sana butuh apa, itu kan. Karena wilayah Nusantara ini kan bersuku-suku berbeda-beda tempatnya, jadi kebutuhannya tentu tidak sama. Tapi semuanya adalah masyarakat Indonesia yang berbhinneka. Selanjutnya
Yang kedua, yang B, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Jadi jati diri itu adalah kepribadian kita. Jadi bangsa Indonesia itu harus punya jati diri. Jati diri apa? Pancasila. Manusia yang Pancasilais. Pancasila itu yang bagaimana? Yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan bisa mewujudkan keadilan. Itu yang membentuk jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi Pancasila itu diharapkan bisa mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi di masyarakat itu tidak akan luput dari konflik atau masalah. Konflik atau masalah itu harus diselesaikan dengan dilandasi dengan Pancasila. Jadi bukan menurut agama saya, menurut agamamu yang paling benar, itu tidak bisa seperti itu. Atau dalam masalah sosial, suku saya yang paling benar, suku kamu yang paling benar, tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, itu. Jadi Pancasila itu menjadi pedoman. Jadi kalau ingin mencapai tujuan negara, arahnya seperti ini. Di Pancasila menjadi dalam penyelenggaraan ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencapai tujuan bangsa, itu dasarnya adalah Pancasila. Bukan dasarnya adalah golongan tertentu atau dasar tertentu yang di luar Pancasila. Itu kan tidak bisa. Terus yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan bernegara mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan. Jadi masalah-masalah dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan ketatanegaraan kita, kehidupan berbangsa kita, bermasyarakat, masalah politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan, ini semua harus berpedoman dengan Pancasila. Jadi bukan berpedoman pada agama A atau agama B, suku A atau suku B, atau golongan A, golongan B, golongan C. Itu kan tidak seperti itu, tetapi berpedoman pada Pancasila. Selanjutnya, yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke bersuku-suku, banyak agama, 6 agama yang diakui, itu semuanya harus bersatu. Kalau tidak bersatu, nah itu yang tidak untung atau yang rugi adalah kita sendiri, bangsa Indonesia, yang mudah dipecah belah. Makanya Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa dan negara. Jadi agar bangsa dan negara Indonesia itu bisa lestari, bisa selama-lamanya, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terus selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi martabat manusia itu kalau digambarkan dalam Pancasila itu kan, setelah ketuhanan Yang Maha Esa adalah kemanusiaan. Nah, itu kan. Jadi di bawah Tuhan itu terus manusia itu diciptakan. Nah, harkat martabat manusia itu kan paling tinggi di dunia ini. Nah, kita itu harus sebagai ciptaan Tuhan itu harus bisa bersyukur dengan cara beribadah. Makanya ada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi keluhuran harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu ditempatkan di bawah Tuhan. Jadi karena yang berhubungan langsung dengan Tuhan, kita menyembah makhluk yang bisa, istilahnya kalau mohon maaf, kalau dalam nabi itu kan, nabi baik agama apapun kan ada utusan dari Tuhan. Nah, itu kan. Jadi keluhuran harkat martabat makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tempatnya itu lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu contohnya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Jadi ini kamu bisa nanti cari contoh yang lainnya. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan, memberi kesempatan untuk beribadah atau istilahnya menganggap agama lain tidak benar, itu juga tidak bisa. Karena apa? Keyakinan itu hak yang paling asasi, jadi untuk memilih kepercayaan. Terus selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Silakan dicari contoh yang lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, ya, kebinekaan bermacam-macam. Itu harus kita sadari bahwa kebinekaan, keanekaragaman bangsa Indonesia itu bukan suatu yang akan memecah, tetapi itu adalah kekayaan. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi itu silahkan kita bisa nilai-nilai itu dihayati, dilaksanakan. Jadi bukan kalau seorang pelajar itu mengatakan aku sinau, saya belajar untuk saya, itu bukan, tapi harus saya belajar di samping untuk pribadi juga untuk bangsa dan negara kemajuan. Jangan sampai bangsa dan negara kita itu ada generasi yang tidak cerdas. Kita harus cerdas semua. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa lain. Itu harus berbangga. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Apapun yang terjadi dengan keluarga itu adalah keluarga kita. Di sekolah, apapun yang terjadi di sekolah itu adalah sekolah kita. Mari kita bangun, di keluarga kita bangun, di sekolah kita bangun, di masyarakat kita bangun, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga kita bangun. Tanah air Indonesia adalah yang terbaik untuk kita karena kita hidup berkembang di Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini demokrasi Pancasila. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi kita sebagai warga negara itu kedudukannya sama, warga negara Indonesia, haknya sama, kewajibannya sama semua. Itu jadi kita kedudukan, hak, dan kewajibannya yang sama. Karena kita demokrasi Pancasila, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jangan ketika kita bermusyawarah itu yang dipikirkan hanya untuk saya untung apa, tetapi harusnya saya bisa berbuat apa untuk bangsa dan negara atau untuk masyarakat itu kan. Atau dalam musyawarah itu tujuannya tergantung apa. Kalau tujuannya itu ingin maju dalam hal bidang tertentu, ya kita itu bukan bagaimana cara kita mengambil keuntungan dari bidang itu, tapi bagaimana cara kita menghidupkan, bagaimana cara kita agar kita itu berguna untuk orang lain. Nah, itu kan seperti itu. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur, bagaimana cara kita itu bisa mengenyam pendidikan, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan. Itu kan salah kemajuannya kita kan sekolah, seorang siswa. Kalau pedagang ya bagaimana berdagang yang jujur, bagaimana bisa memajukan ekonomi, itu kan seperti itu, yang merata. Jadi bangsa Indonesia harus saling tolong menolong atau gotong royong, sehingga bangsa Indonesia itu akan sama-sama maju, sama-sama sejahtera gitu kan. Ya, berkeadilan sosial itu kan seluruhnya, menyeluruh gitu kan. Lalu yang D, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan bangsa dan bernegara. Contoh di lingkungan keluarga itu kan berbakti pada orang tua menyayangi anak-anaknya, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga, itu kan bersikap adil pada semua anggota keluarga. Jadi
tadi sudah di depan sudah dikatakan bahwa mulai dari keluarga. Keluarga itu apapun yang terjadi dengan keluarga kita itu harus kita jaga. Kita harus saling toleransi, tolong menolong, gotong royong di keluarga itu. Yang kedua di lingkungan sekolah, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Jadi kita harus menunjukkan kemanusiaan kita, gitu kan. Nilai-nilai Pancasila itu. Jadi menghormati teman itu kan agamanya beda-beda itu keyakinan, tapi kita sekolah ya menuntut ilmu bersama-sama. Kita negara Pancasila bukan negara agama. Menjalankan perintah agama masing-masing, jangan memaksakan, memberikan kesempatan. Itu kan. Dan kamu bisa mencari yang lainnya. Di lingkungan masyarakat mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Kalau dengan musyawarah itu apapun yang terjadi nanti kita akan bisa menghadapi bersama-sama. Tetapi kalau hanya diputuskan satu pihak, nanti kalau ada apa-apa dalam kegiatan itu kan yang menanggung adalah yang memutuskan itu. Padahal itu musyawarah itu mesti hanya bersama-sama untuk tujuan bersama. Yang kedua, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Ya, sikap demokratis itu apa? Jadi bisa menghargai. Jadi kalau masyarakat itu punya hak yang sama, kedudukan yang sama. Jadi siapa yang usul, siapa yang memberikan masukan itu ditampung, terus nanti kita bahas apa yang baik, terbaik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita bahas, bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Jadi memberikan contoh, jadi bukan seorang pemimpin itu otoriter masih memaksakan tidak. Jadi menurut dia saja, karena dia seorang pemimpin, makanya tokoh masyarakat atau pemimpin itu harus memberikan contoh sikap demokratis tanpa memandang kedudukan. Jadi kedudukannya sama, atau dalam masyarakat itu beraneka ragam kan, ada yang pegawai, ada yang petani, ada yang sopir, ada yang pegawai swasta, ada yang apa, itu kan berbeda-beda. Tetapi dalam musyawarah itu kan sama haknya, punya hak suara. Kalau dia ingin usul, silakan. Nah, itu salah satu contoh tokoh masyarakat yang akan kalau bisa menampung semua aspirasi itu yang paling baik. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan. Jadi walaupun itu berbeda, tetapi itu dianggap satu keluarga. Karena hidup berdampingan di masyarakat itu tidak akan lepas dari tetangga. Makanya tetangga itu adalah keluarga. Ibaratnya lima jari itu kan ada jempol, ada telunjuk, ada jari manis, ada kelingking gitu kan. Sama tidak sama panjangnya. Tapi kalau mereka bisa bersatu, bisa mengambil sesuatu secara bersama-sama. Tapi coba kalau jempol itu mengambil sendiri kan nggak bisa. Atau hanya 4 saja, yang lain jempol tidak ada, atau kelingkingnya tidak ada, itu kan itu Tuhan itu sudah memberikan contoh bahwa dengan jari yang 5 itu berbeda-beda, tetapi kalau bersatu bisa melakukan yang bermanfaat. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, di masyarakat itu kalau bareng-bareng bagaimana nilai-nilai Pancasila itu untuk meningkatkan, mendorong rasa cinta tanah air. Apapun yang terjadi, tanah air kita Indonesia ini kan tempat kita hidup, kita tempat mengembangkan diri, tempat segala hal, mencari makan, bersekolah, dan lain-lain. Itu kan seperti itu. Lanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara, itu kan memberikan bantuan pada korban bencana alam. Nah, itu bahwa bangsa Indonesia itu kan banyak, plural. Jadi di suatu wilayah ada bencana, kalau kita tidak, itu kita bisa memberikan bantuan. Itu wujud gotong royong. Di Indonesia itu kan sekarang contohnya ini kan di Jawa itu sedang musim panas, marau, tapi di wilayah Sulawesi itu kan wilayahnya baru kena hujan, musim hujan atau musim banyak air banjir itu kan. Yang kedua, kita membedakan suku, agama, adat, ras dalam pergaulan sehari-hari. Jadi dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang namanya pergaulan, kalau kita merantau kemana, ada orang di tempat kita merantau, itu kan jangan sampai kita membeda-bedakan dalam pergaulan.
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia itu adalah alat pemersatu salah satu fungsinya. Jadi kalau kita berada di wilayah yang tidak kita tahu bahasa ibu atau bahasa sehari-hari, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Itu akan menghilangkan atau menghindari kecurigaan. Jadi kalau kita berada di wilayah Sunda bersama teman-teman kita, di sana ngomong atau berbicara dengan bahasa Sunda, kita tidak tahu. Jangan sampai kita malah curiga nanti. Oh, jangan-jangan ngomongin saya, gitu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka atau ada sebagian dari suku lain datang ke tempat wilayah kita di Jawa, terus kita berbicara dengan bahasa Jawa, mereka kan tidak tahu. Nah, kita harus sadari itu. Lebih baik kalau ada yang tidak bisa menggunakan bahasa lokal atau bahasa kita, menggunakan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa pemersatu kita. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini saya kira jelas. Jadi aturan itu digunakan untuk menuju ke kebaikan. Karena kalau tanpa aturan, nah nanti kita seperti di hutan rimba itu siapa yang kuat, siapa yang menang. Nah, padahal hak dan kewajiban kita, kedudukan kita di Indonesia itu sama. Makanya ada peraturan dan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu untuk manfaatnya untuk bersama, bukan untuk kita. Mungkin kita tidak butuh, tapi orang lain butuh. Nah, itu seperti itu. Makanya kita harus bisa menjaganya. Begitu sedikit yang bisa disampaikan. Kalau kurang jelas bisa bertanya atau mencari sumber lain. Ya, di berbanyak sumber ya, di YouTube ada, di internet maksudnya, atau di buku-buku yang sudah kalian bawa pulang. Nah, tadi ada beberapa, ada satu hal yang harus kamu cari, nanti ditulis di buku tulis, yaitu adalah proses perumusan Pancasila ini ya. Nanti silahkan dicari, ditulis di buku, nanti untuk pembelajaran selanjutnya, untuk tugas itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.